Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali menjumpai Anda semua untuk perjumpaan di Oase Rohani Katolik. Tentunya di edisi yang hari ini gereja merayakan pewarta Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam. Dan apa kabarnya Anda semua? Saya harapkan Anda semua dalam keadaan yang selalu penuh sukacita dan juga selalu bersemangat dalam melaksanakan aktivitas Anda sehari-hari. Dan berkat kemurahan dan kasih Tuhan selalu yang menyertai kita semua. Dan saat ini telah juga siap untuk memberikan inspirasi rohani pada kita semua, Romo Vincentius Adi Prasojo PR. Tentunya berserta dengan Alexandra Sisi yang akan mengawal Anda semua. Baik, kita sapa Romo Adi. Apa kabar Romo? Shalom, Shalom. Alexandra Sisi dan sahabat warta, salam sehat, berlimpah berkat. Amin Romo, salam sehat selalu Romo di tengah kesibukan yang tiada henti saya lihat, tapi selalu memberikan semangat bagi kita semua dan juga inspirasi tentunya pada hari ini ya Romo. Ya, baik. Kita akan buka perjumpaan kita langsung dengan doa pembuka. Silahkan Romo Adi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak, merenungkan firman Tuhan. Kita membutuhkan terang dan karunia Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, hari ini kami terus bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau atas karya keselamatan dan atas karunia yang boleh kami alami sebagai pribadi maupun sebagai murid putramu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini Kau memberikan kami kembali kesempatan merenungkan firman-Mu, mengecap buah-buah rohani yang boleh menjadi kekuatan dan bekal perjalanan hidup kami sehari-hari. Semoga kami Kau berikan terang Roh Kudus-Mu untuk bisa terus mengikuti dan mewujudkan kehendak-Mu sendiri. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi atas doa pembuka yang tentunya semakin menguatkan kita semua. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita masuki perjumpaan kita dengan antifon pembuka. Semoga imammu berpakaian kesucian dan umatmu bersorak kegirangan. Dan kini kita lanjut dengan bacaan dari kitab Pengkhotbah, bab 3, ayat 1 sampai 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah?
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 144. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Aleluya, aleluya. Aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, itulah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Dan Romo Adi, kini kami ingin sekali untuk memperoleh inspirasi rohani dari bacaan pada hari ini. Dan tentunya sebelumnya juga gereja merayakan pewarta Santo Padre Pio ya Romo pada hari ini. Betul sekali, hari ini adalah peringatan wajib Padre Pio. Dan sekaligus permenungan ini saya kemas berdasarkan bacaan pertama, bacaan Injil, tapi juga dalam sudut pandang ajaran sosial gereja, khususnya martabat manusia. Ya,
Tentunya sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini ya Romo, penghormatan martabat manusia. Betul. Dan karena tema martabat manusia sebagai salah satu nilai ajaran sosial gereja itu kan luas sekali. Jadi dengan ajaran sosial gereja kita, umat beriman dibantu karena diberikan panduan, pedoman, nilai-nilai untuk kita bersikap dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat, dalam situasi sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Kita diberi oleh para pimpinan gereja pedoman-pedoman untuk bisa mengambil sikap, dan banyak tema, salah satunya tentu tentang penghormatan martabat manusia, dan khususnya pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudari untuk melihat topik martabat manusia dalam arti perwujudan cinta kasih sosial. Apa itu cinta kasih sosial? Pasti akan sangat menarik. Dan apa itu cinta kasih sosial pasti sangat menarik, dan persis juga mau kita tempatkan dalam peringatan Santo Padre Pio. Begitu Ibu, kurang lebih. Ya, kami ingin sekali Romo mengetahui lebih dalam tentang tadi yang dikatakan Romo tentang cinta kasih sosial ini Romo. Dan pasti juga ini terkait dengan dari awalnya dulu ya Romo, dengan bacaan pertama tentunya. Nah ini apa yang bisa dikupas dan diperoleh Romo? Iya, sebagai pengantar yang pasti kalau kita ingin mengenal Padre Pio, dia ini bisa disebut sebagai santo abad modern ya. Kalau kita lihat dalam pesan misa Santo Santa yang cetakan lama tahun 1981, nama beliau belum keluar. Tapi kalau dalam buku pesan misa Santo Santa yang terbaru dari KWI, Komisi Liturgi, nama Santo Padre Pio dari Pietrelcina sudah ada. Dan sebagai santo modern, santo yang dekat dengan zaman kita, itu rasanya memang beliau memberikan teladan tentang cinta kasih sosial. Lihatlah kalau kita ke Italia, praktis semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, mengakui dan menghormati Padre Pio, seorang imam suci, imam mistik yang diberi karunia stigmata. Ada satu kalimat yang beliau pernah sampaikan yang menjadi menarik buat saya untuk jadi pengantar. A good heart is always strong. It suffers, but with tears it is consoled by sacrificing itself for its neighbor and for God. Jadi pengalaman salib dia, pengalaman penderitaan dia, sampai dia diberi karunia oleh Tuhan stigmata, dan stigmatanya juga diakui oleh gereja. Pengalaman penderitaan itu justru memberikan kepada dia kesaksian cinta kasih Tuhan bagi banyak orang. Nah ini menarik. Dia salah satu teladan tentang cinta kasih sosial, bahwa seorang manusia yang sekarang kita hormati sebagai santo, hidupnya memancarkan cinta kasih yang diterima dan diakui oleh banyak orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, karena teladan hidupnya. Nah, yang menarik juga dalam bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah, kitab yang sudah sangat sering ya, bahkan sudah banyak lagu tentang kitab ini. Segala sesuatu ada waktunya, itu menjadi perikop penghibur, peneguh bagi kita, karena memang Pengkhotbah ini memberikan suatu gambaran situasi yang dekat dengan kita. Dan yang menarik ternyata berdasarkan tulisan artistik khas Ibrani, memang dapat kita lihat ada
semacam seni, bentuk seni sastra yang ada dari kita lihat dalam kitab pengkhotbah itu yang memang menjadi salah satu bentuk doa dari pengkhotbah itu. Dan yang menarik dikisahkan ada 7. Mengapa 7? 7 bagi Perjanjian Lama, 7 itu angka sakral, angka suci, angka sempurna, penting. Dan dalam kitab ini kan disampaikan 7 pasang keadaan yang saling bertentangan gitu kan. Ada saatnya lahir, meninggal, saatnya menanam, mencabut, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, dan segala macam. Ternyata memang ingin ditampilkan oleh kitab pengkhotbah bahwa semua kejadian dalam alam juga ada hubungannya dengan manusia, dan seakan-akan sudah ada dalam tanda kutip ritme hidup. Ritme hidup yang disediakan Tuhan. Di satu sisi, ada orang-orang yang dengan agak negatif, pesimis mengatakan, ya sudah, kalau Tuhan sudah memberikan ritme hidup, terus kebebasan manusia di mana? Terus untuk apa itu kehendak bebas? Toh Tuhan sudah menyediakan semua. Itu tanggapan yang agak pesimis. Tapi dalam refleksi yang lain, ritme hidup yang disampaikan dalam kitab pengkhotbah itu bahwa segala sesuatu ada waktunya, itu justru mau menunjukkan kedalaman pengalaman iman, bahwa kita diajak menyadari segala sesuatu ada di tangan Allah dan diatur sesuai kehendaknya, dan dari kita tinggal mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Ini refleksi tafsir yang positif tentang situasi yang diberikan kitab pengkhotbah. Rasa-rasanya itu kita bisa terima ya sebagai umat beriman. Kita sungguh mengalami memang ada saatnya suka maupun duka, saatnya gembira, saatnya menangis, saatnya berpengharapan, saatnya putus asa. Dalam perjalanan hidup, naik turunnya kehidupan, bagi kita umat beriman, kita melihatnya, memaknainya sebagai suatu jalan untuk semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ini yang bisa kita gali dari bacaan pertama. Begitu, Ibu. Ya, menarik sekali Romo, karena ini ya ada waktunya tadi yang 7 keadaan begitu ya Romo. Ini sungguh amat menarik. Dipasangkan. Iya, dan kadang-kadang juga membuat takut sih sebenarnya Romo. Mungkin bagi sebagian orang, waduh, karena kan ada waktunya di mana dalam posisi yang enak begitu, tapi ada yang bertentangan yang di keadaan sebaliknya itu yang kira-kira membuat orang mungkin sedikit khawatir begitu ya Romo. Dan tapi semuanya sudah digenapkan dalam bahwa semuanya itu menjadi rencana Tuhan bagi kita, begitu ya Romo. Betul. Iya. Dan dikaitkan dengan topik besar kita, cinta kasih sosial, ini menjadi pengalaman iman dasar bagi setiap umat beriman. Bahwa pertama-tama kita menghayati dan mengimani bahwa hidup kita diselenggarakan sedemikian rupa oleh Tuhan, oleh Allah Sang Kehidupan. Ini poin pertama dari cinta kasih sosial. Ya. Orang harus sampai pada pengalaman pribadi itu, pengalaman akan kasih Tuhan itu, untuk bisa menjadi pewarta cinta kasih dalam hidup sosial kemasyarakatan. Itu sebagai titik pijak pertama, Bu. Ya. Nah ini titik bijak pertama ini yang setidaknya harus diimani dan juga terus bisa dilakukan begitu ya oleh kami semua ini Romo. Dalam konkretnya bagaimana Romo supaya kita tuh benar-benar memang melaksanakan cinta kasih sosial ini tadi? Tentu dalam konteks bacaan pertama kita perlu
memantapkan refleksi iman kita, pengalaman akan dicintai oleh Tuhan dalam perjalanan hidup. Sehingga bagi kita, hidup yang kita jalani itu ada sesuatu yang bermakna. Kalau sekarang kita sedang menjalani masa post-pandemi, masa new normal, apa yang bisa kita lakukan untuk masa-masa new normal ini? Anak-anak kita kembali bersekolah, kembali pertemuan tatap muka, segala macam aktivitas sosial, ekonomi, politik, kebudayaan itu mulai menggeliat lagi, di jalanan sudah mulai macet ya. Sangat mau. Mulai macet, dan ya syukurlah itu tanda-tanda kehidupan Ya. sosial masyarakatan kita mulai hidup lagi, dan tentu kita harus menjadi umat beriman yang lebih baik dari masa-masa sebelum pandemi, menurut saya, karena pandemi itu kan mengajarkan kita untuk mengalami ketergantungan dengan Tuhan, kan, karena kita sudah melalui saat-saat gelap, saat-saat penderitaan, saat-saat sakit, dan sekarang saat kita semakin bertekun mengikuti Tuhan. Ya, baik, Romo. Lalu tadi itu cinta kasih sosial terkait dengan poin pertama. Berarti ada poin kedua ya, Romo? Ya. Nah, cinta kasih jangan hanya berhenti dihayati sebagai pola relasi pribadi manusia dengan Tuhan, pencipta dengan ciptaannya, atau manusia dengan sesamanya. Jangan hanya soal relasi pribadi. Ada cinta antara suami dan istri yang dilembagakan dari suatu pernikahan. Ada cinta yang diberikan Tuhan sebagai satu keluarga, cinta orang tua pada anak-anak. Dan relasi cinta dalam konteks personal pribadi ini menjadi dasar untuk pola cinta yang lebih luas, yaitu cinta kasih sosial. Bahwa hidup kita saat ini di sini juga dalam relasi dengan banyak orang lain di belahan dunia lain dalam pergulatan hidup mereka masing-masing. Maka kalau tadi poinnya itu relasi pribadi, sekarang cinta kasih dalam arti sosial, relasi yang lebih luas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu Ibu, pintu masuk sebelum kita masuk ke bacaan Injil. Iya, Romo. Jadi ini menarik sekali, kita lebih banyak untuk bisa diarahkan kepada cinta kasih, dan cinta kasih tadi yang dikatakan Romo, cinta kasih yang bukan cuma sekedar relasi dekat, tapi juga cinta kasih sosial, begitu ya Romo. Nah, berarti dibutuhkan apa saja Romo supaya bisa menjadi melaksanakan cinta kasih sosial itu dengan sebaik-baiknya, begitu Romo? Kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya dalam konteks cinta kasih sosial itu. Ada nilai dalam konteks cinta kasih sosial itu, ada nilai-nilai sosial dan cinta kasih. Nilai-nilai sosial ini nilai-nilai yang ada, nilai-nilai sosial atau norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat kita, lingkungan hidup kita, kebudayaan kita, dan juga ada cinta kasih Tuhan. Nah, dua hal ini itu mendapat ikatan yang mendalam satu sama lain. Bahwa di dalam suatu masyarakat yang katakanlah peradabannya semakin baik dan semakin dalam suatu masyarakat di mana nilai-nilai sosial yang diresapi oleh cinta kasih, ajaran cinta kasih, pasti juga akan bertumbuh menjadi suatu masyarakat yang
lebih damai, sejahtera. Dan itulah pentingnya nilai-nilai ajaran sosial gereja. Dan kalau kita melihat dari bacaan Injil, kita langsung dihadapkan pada Kristus Sang Mesias. Para murid, khususnya Petrus, mewakili kita semua, menangkap dan menyebutkan dalam iman, Yesuslah Sang Mesias. Nah, gambaran Mesias ini kan gambaran yang sangat luas dan tidak terbatas. Mesiasnya Yesus dalam konteks karya keselamatan. Untuk siapa? Apakah hanya untuk para pengikutnya, tapi juga untuk semua orang. Yesuslah akhirnya menjadi titik pijak kita untuk mewujudkan cinta kasih sosial. Dalam suatu masyarakat yang memberikan tempat cinta kasih sebagai yang utama, maka katakanlah nilai-nilai kebenaran, kebebasan, dan keadilan itu juga akan semakin sempurna dan semakin bermutu. Hukum tanpa cinta kasih itu akan menjadi hukum yang kering, peraturan yang kering, garing, dan tidak mungkin malah tidak memberikan kebebasan yang baik. Begitu. Ya, Romo. Baik, ini sangat amat menarik karena terkait dengan, tadi sudah dikaitkan dengan bacaan Injil ya Romo, tentang Yesus yang menjadi pusat cinta kasih yang utama itu. Nah, kami ingin sekali lebih mengetahui lagi tentang bacaan Injil untuk inspirasi rohani. Namun, karena perjumpaan kita di sesi 1 ini sudah di penghujung, kita akan kembali dan mari kita renungkan apa yang diperoleh, yang diberikan oleh Romo Adi untuk sesi pertama ini. Kita kembali nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih di Oase Rohani Katolik untuk pada hari ini, di mana gereja merayakan peringatan wajib dari Santo Padre Pio dari Pietrelcina, di mana beliau adalah seorang imam dan juga yang memperoleh stigmata seperti apa yang tadi telah diungkapkan dan juga diberikan inspirasinya oleh Romo Adi. Dan masih bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di sesi kedua ini. Tentu nanti Anda akan memperoleh kesimpulan singkat dari pertemuan sesi pertama oleh Romo Adi, dan bagi Anda juga yang ingin sekali untuk memberikan atau mengirimkan pertanyaan ataupun kritik dan saran, Anda bisa kirimkan melalui email ataupun SMS ataupun WhatsApp di deskripsi yang telah disiapkan. Dan saat ini Romo Adi, kira-kira apa saja kesimpulan dari sesi pertama tadi Romo, berhubung mungkin ada sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung. Baik, terima kasih. Dalam konteks penghormatan pada martabat manusia, di mana salah satu wujudnya manusia bermartabat itu menjadi manusia yang mewujudkan cinta kasih sosial, kita belajar dari bacaan pertama, sikap batin umat beriman. Sebagai pengalaman dasar cinta kasih sosial, pertama-tama umat beriman itu perlu mengalami hidup di dalam tangan kasih Tuhan, mengalami kasih Allah secara personal, secara pribadi. Karena itu menjadi pegangan pertama untuk kita bisa mewujudkan cinta kasih sosial dalam langkah berikutnya. Dan kita mengkhotbah membawa kita pada keyakinan iman bahwa justru melalui ritme kehidupan yang diselenggarakan oleh Tuhan, kita dipanggil untuk mengakui ketergantungan kita dengan Tuhan. Dan itulah sikap hidup umat beriman. Poin pertama dalam bacaan pertama seperti itu. Poin kedua dalam bacaan Injil, langsung akan kita ulas.
bahwa kehadiran Sang Mesias yang menjadi teladan kita menjadi poin yang kedua, bahwa bacaan Injil yang menyampaikan Mesias menjadi poin kedua yang memberikan pada kita teladan utama pribadi, manusia yang bermartabat, manusia yang peduli, manusia yang mewujudkan cinta kasih sosial adalah Sang Mesias itu sendiri. Iya. Atau Baik. kalau dalam hidup kita modern yang juga kita rayakan hari ini, dalam pribadi seorang Padre Pio, seorang imam Kapusin yang hidup di abad ini dekat dengan kita, kesuciannya memancar bagi banyak orang yang beragama maupun tidak beragama. Orang mengagumi dirinya, bagaimana bisa? Tapi itulah kesaksian cinta kasih Padre Pio itu memberikan aura dan keyakinan, kepercayaan bahwa cinta kasih Tuhan adalah yang utama. Begitu ya. Baik, Romo. Ya, dengan adanya inspirasi kesaksian hidup dari Padre Pio itu sungguh amat sangat menjadi salah satu hal yang menjadi teladan bagi kita semua ya, Romo. Bagaimana juga beliau dengan penderitaan yang tidak hentikan ya itu ya, Romo, mendapatkan stigmata. Nah, itu luar biasa. Iya, dan sungguh menarik bahwa bagaimana seorang imam di Italia saat itu justru melalui penderitaan, bukan melalui kehebatan dan popularitas, tetapi melalui penderitaan dia memberi kesaksian cinta kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Bahkan juga kepada orang yang tidak beragama. Akhirnya mengakui Padre Pio sebagai orang suci, seorang mistik. Itu yang sungguh menarik. Dan dalam bacaan Injil kita akhirnya mendapat inspirasi dari sikap batin Yesus Sang Mesias. Bahwa dalam semua tatanan hidup masyarakat, tatanan hidup bersama, seharusnya cinta kasih yang menjadi akar dari semua norma-norma dan nilai-nilai sosial. Untuk kita, konteks Indonesia, kita bersyukur bahwa kita memiliki modal sosial sebagai bangsa. Beberapa kali bangsa kita mendapat penghargaan karena kita bangsa yang memiliki modal sosial dan juga bangsa yang memiliki sikap kedermawanan, sikap kemurahan hati yang tinggi di antara negara-negara lain. Itu adalah modal sosial. Dan mungkin bisa kita gali lagi itu di balik sikap kedermawanan bangsa kita, pasti dasarnya sampai pada cinta kasih Tuhan. Kita sudah punya cinta kasih sosial, dan ini juga akhirnya menjadi panggilan buat setiap umat beriman. Iya. Menarik sekali Romo, kalau kita bangsa Indonesia sudah punya gitu modal sosial yang tentunya bisa menjadi salah satu dasar modal untuk cinta kasih sosial tadi. Nah, tinggal dikembangkan saja begitu ya Romo. Betul. Dan sikap nilai-nilai gotong royong, nilai kesetiakawanan yang kita hidupi dalam masyarakat itu jangan-jangan memang sudah menjadi wujud dari cinta kasih sosial. Dan ketika orang terlibat peduli, mewujudkan kepeduliannya, dia sudah mewujudkan cinta kasih sosial. Kalau buat kita orang beriman, sudut pandangnya itu, refleksinya itu, bukan hanya sekedar melakukan aksi sosial, baksos, tapi ini wujud dari cinta kasih sosial kita. Cinta kasih punya aspek sosial yang nilainya meresapi, merasuk dalam norma-norma sosial hidup bersama kita. Kalau sekarang banyak yang sedang hangat di media sosial, yang di pemberitaan terkait soal
kenaikan BBM misalnya, Hmm. dan juga Ya. kenaikan bahan-bahan pokok lain misalnya. Hmm. Tentu ini adalah panggilan buat kita juga umat beriman untuk mewujudkan kepedulian kita. Hmm. Pihak pemerintah saya yakin sudah mengusahakan yang terbaik dan juga memberikan subsidi Iya. bagi yang mereka butuhkan. Hmm. Tetapi juga kita sebagai masyarakat sipil, sebagai civil society juga punya kewajiban, senantiasa terus punya kewajiban untuk memperhatikan masyarakat baik yang membutuhkan. Dan kita, dan bacaan-bacaan hari ini sungguh istimewa untuk mengingatkan kita bahwa kita punya panggilan semacam itu. Iya. Baik Romo, ini menyadarkan kita semua dan juga sekaligus apa yang memberikan tantangan bagaimana kita harus peduli tadi ya Romo dengan apa yang sudah dimiliki oleh kita semua tentang bagaimana modal-modal yang sudah ini tinggal istilahnya tinggal dikembangkan saja begitu Romo ya. Betul. Nah, lalu dengan inspirasi juga bahwa tadi Romo katakan Yesus sebagai Mesias yang menjadi pegangan hidup kita karena sudah memberikan hidupnya, dirinya berkorban begitu. Nah, bagaimana nih Romo supaya kita juga selalu disemangati hal itu dan tidak melupakan gitu dalam aktivitas kehidupan kami semua. Baik, saya membayangkan Anda semua, Anda sekalian masing-masing saat ini para sahabat ORK adalah Padre Pio zaman ini. Kalau Padre Pio memancarkan kesucian dalam hidup mistiknya dengan penderitaan, saya yakin saat ini juga Anda sekalian, para sahabat ORK, juga telah dan terus menjadi perwujudan cinta kasih Tuhan untuk sesama. Umat beriman saya yakin sudah melakukan banyak dan terus menunjukkan kepedulian dan bela rasa. Sebagai umat beriman, kita pasti akan terus mengikuti Tuhan sebagai yang adalah penyelamat kita. Keselamatannya terbuka untuk semua orang, maka panggilan bagi kita juga untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, ini menarik sekali Romo kalau kita ditantang semua untuk bagaimana bisa menjadi Padre Pio sekarang begitu ya Romo. Betul, betul. Tapi nanti ada yang berpikir, waduh, saya harus menderita ini. Bagaimana Romo? Bagaimana bisa kan seperti Padre Pio memancarkan teladannya dengan salah satunya adalah penderitaan untuk menerima stigmata itu. Nah, ini semoga kami dikuatkan untuk tidak takut begitu ya Romo terhadap hambatan-hambatan ataupun tantangan-tantangan hidup ini. Iya, dalam arti yang sangat luas, toh kita juga diberi dalam tanda kutip stigmata rohani. Stigmata rohani, entah itu yang namanya semacam luka batin, atau semacam luka-luka psikologi, ataupun luka batin, luka psikis yang lain yang perlu kita olah untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Manusia yang bisa menyembuhkan sesama dengan menyembuhkan diri sendiri juga. Luka-luka yang ditimbulkan terhadap orang lain, misalnya, ya kita juga mesti belajar untuk mengampuni dan meminta maaf pada orang lain. Kita bisa belajar dengan cara apapun dalam hidup sehari-hari, khususnya mewujudkan cinta kasih. Kita bisa belajar dalam konteks apapun dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam mewujudkan cinta kasih sosial ini. Ya tidak perlu menunggu sampai mendapat stigmata. Karena pasti Tuhan memberikan stigmata pada pribadi-pribadi yang memang sungguh siap secara rohani. Tidak perlu kita menunggu mendapatkan stigmata seperti
Padre Pio, kenapa sih stigmata diberikan Tuhan kepada pribadi-pribadi yang istimewa. Tapi kita juga bisa mengolah keseharian kita, batin kita sehari-hari dalam kaitan dengan sesama. Justru panggilan mewujudkan cinta kasih sosial mengundang kita untuk memberi makna kehadiran kita di tengah masyarakat. Bela rasa, peduli, cinta tanah air, cinta tanah air yang mengusahakan kebaikan bersama, melepaskan dari segala macam kepentingan-kepentingan maupun agenda-agenda tertentu. Seperti bacaan Injil kan, Yesus menegur Petrus karena Yesus tahu bayangan Petrus tentang Mesias itu Mesias yang politis yang akan menjadi raja yang mengusir kekaisaran Roma. Tidak. Yesus Mesias yang luas, bahkan Mesias yang harus menderita disalib. Sangat menarik, kita bisa menggali banyak inspirasi. Iya. Baik Romo, ini sungguh amat sangat mengantar kami semua. Bagaimana tadi intinya adalah jangan menunggu stigmata yang seperti Padre Pio, tapi stigmata kita sudah kita bawa tadi seperti ada luka batin, begitu Romo, pastikan setiap orang tidak terlepas dengan itu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang peduli tadi, bela rasa, cinta tanah air, itu yang akan semakin baik untuk dikembangkan sebagai modal cinta kasih sosial tadi ya Romo. Ya. Iya. Baik Romo. Ya, saya tidak mengatakan stigmata mirip dengan luka batin, tidak. Atau luka batin mirip dengan batin. Tapi setiap dari kita punya pengalaman-pengalaman pahit yang mungkin mesti diolah, pengalaman penderitaan bersama Tuhan yang mesti direnungkan dan dijadikan kesaksian, ataupun juga cara-cara lain. Ya. Baik Romo. Wah, tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk edisi hari ini. Namun sebelumnya Romo, kami ingin sekali untuk diberikan pengantar begitu untuk kami melanjutkan aktivitas kami dengan inspirasi rohani yang menjadi rangkuman pada hari ini. Para sahabat warga yang terkasih, dalam tahun penghormatan martabat manusia, saya mengajak Anda sekalian merenungkan topik cinta kasih sosial, perwujudan cinta kasih sosial untuk menjadi manusia yang semakin bermartabat. Pengalaman dasar untuk bisa mewujudkan itu disampaikan dalam bacaan pertama oleh Kitab Pengkhotbah, bahwa pengalaman menerima hidup yang diselenggarakan oleh Tuhan dan menerima bahwa kita manusia, umat beriman, hidup kita diatur dan kita tergantung oleh Tuhan. Itu keyakinan iman dasar. Yang kedua, cinta kasih sosial itu mendapat inspirasi dari selain pribadi Padre Pio, tapi juga utamanya dari Yesus sendiri, Sang Mesias. Mesias Yesus adalah Mesias yang luas, Mesias demi keselamatan. Bahkan dia harus menderita, wafat di kayu salib, dan bangkit. Mesias inilah juru selamat yang menjadi teladan utama pribadi manusia yang sungguh bermartabat karena Mesias itu mewujudkan cinta kasih sosial. Tidak hanya sosial, tapi juga dunia dan akhirat, ya kan? Memberikan keselamatan bagi semua orang. Karena itu kita diundang dan dipanggil dalam hidup kita sehari-hari untuk mengolah pengalaman cinta kasih kita dikasih Tuhan dan mewujudkannya, menghadirkannya cinta kasih Tuhan dalam hidup bersama, khususnya dalam hidup bermasyarakat. Demikian. Baik, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Semoga dengan demikian kita semua sahabat Oase Rohani Katolik senantiasa bisa melaksanakan dan harus bisa untuk melaksanakan apa yang telah diberikan, terutama diteladani oleh Sang Mesias kita sendiri, Juru Selamat kita. Baik, dengan demikian
Oase Rohani Katolik pada hari ini harus kita akhiri sehingga harus kami pamit undur dari hadapan Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua, sahabat Oase Rohani Katolik, bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi. Terima kasih Romo Adi, dan mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan berdoa penutup. Silakan Romo. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup ini, dalam naik turunnya kehidupan, suka duka, gembira maupun sedih, apapun yang kami jalani, kami yakin bahwa kami menjalaninya bersama Engkau, karena Engkaulah Sang Immanuel, Tuhan yang berjalan bersama kami. Dan juga kami mohon agar hidup kami yang Kau kasihi ini juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, siapapun dan dimanapun. Kami ingin terus mengusahakan cinta kasih sosial, cinta kasih-Mu yang semakin dirasakan oleh masyarakat dan seluruh bangsa dan negara. Kami mohon agar kami dalam hidup kami, dalam andil kami, kehadiran kami, apapun itu, boleh menjadi cerminan cinta kasih-Mu sendiri. Semoga hidup kami dan iman kami semakin bertumbuh dan berkembang. Dan kami Kau jadikan umat beriman yang semakin peduli, berbela rasa, cinta tanah air, dan dengan itu hidup semakin banyak manusia menjadi semakin bermartabat. Berikanlah pada kami pula rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Berkat Allah yang Maha Kudus turun berlimpah ke atas kita semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi atas inspirasi rohani pada hari ini. Dengan demikian kami pamit undur dan selamat beraktivitas dengan penuh kasih bagi Anda semua sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, dan tetap semangat dengan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sahabat ORK. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Amin.